Halo ibu-ibu, kali ini saya akan menampilkan tentang sosialisasi COVID-19 vaksinasi tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang bersedia hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kami dari tim sosialisasi dari Puskesmas Mari Berkesan akan memberikan sosialisasi terkait vaksinasi pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk kami dari tim Puskesmas memperkenalkan diri, saya sendiri sebagai moderator bernama Junat, kemudian ada pemateri Ibu Fitriana, ada Ibu Nurjalina dan Ibu Sunardi. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan kepada pemateri untuk melanjutkan materi pada pagi menjelang siang hari ini. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami tim dari Puskesmas Mari Berkesan. Tujuan kami untuk ke Kelurahan Samo yaitu melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Semoga dengan sosialisasi ini bisa mematahkan pandangan-pandangan yang hoax atau pandangan-pandangan yang tidak baik awalnya tentang vaksinasi, begitu, jadi yang membuat masyarakat jadi takut untuk divaksin begitu. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, di mana dari tahun kemarin sampai tahun ini tingkat kejadian penyakit akibat COVID-19 masih tinggi, sehingga kita sudah menerapkan yang namanya 3T, yaitu testing, melakukan rapid test, melakukan swab, kemudian tracking, pelacakan kasus penderita di tiap-tiap kelurahan, kemudian melakukan treatment, pengobatan ketika seseorang sudah terkena COVID-19. Namun pandemi ini masih belum berakhir, artinya kita menerapkan lagi dengan proses 3M, yaitu menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan. Namun pandemi ini masih tetap saja belum turun. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan bahwa solusi yang paling baik sekarang untuk bisa menurunkan angka kejadian penyakit COVID itu yaitu dengan vaksinasi. Tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kan sebagaimana yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa dari tahun kemarin sampai tahun ini ada begitu banyak sekali terjadi peningkatan kasus, bahkan angka kematian cukup tinggi akibat COVID-19. Vaksinasi itu apa? Vaksinasi ini memang sudah bukan hal yang asing, namun karena judulnya vaksinasi COVID, orang-orang sudah berpikiran yang aneh-aneh begitu. Padahal vaksinasi ini sama dengan imunisasi dan itu sudah ada dari dulu. Misalnya imunisasi campak, imunisasi rubella, imunisasi tetanus. Ya kan, misalnya imunisasi tetanus hanya untuk penyakit tetanus, imunisasi campak khusus untuk melawan penyakit campak. Begitu pula dengan ini, vaksinasi COVID, imunisasi COVID, yaitu untuk melawan virus COVID-19 itu sendiri. Vaksin ini bukan obat, vaksin ini hanya berupa antigen, virus yang dilemahkan atau dimatikan, kemudian disuntikkan ke tubuh agar tubuh membentuk kekebalan tubuh dalam melawan COVID-19. Cara kerja vaksin sama seperti yang saya jelaskan, yaitu merangsang pembentukan kekebalan tubuh di dalam tubuh. Resiko ketika seseorang tidak divaksin yaitu ketika seseorang tidak divaksin COVID-19, maka dia tidak memiliki kekebalan yang spesifik untuk melawan COVID-19. Ketika seseorang tidak divaksin dan dia tertular COVID-19, maka dia akan menunjukkan gejala yang, kalau kekebalan tubuhnya baik, dia tidak menunjukkan gejala yang signifikan, tapi ketika kondisi tubuhnya lagi tidak baik, dia bisa menunjukkan gejala yang sangat parah. Namun dengan vaksinasi ini, kita berharap bahwa angka
maksudnya tingkat gejalanya itu tidak berat begitu. Sasaran dari vaksinasi COVID ini yaitu penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun dan usia lansia. Tadi kami berharap ada ibu-ibu lansia atau bapak-bapak lansia biar kami bisa mensosialisasikan ke mereka bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman. Dalam vaksinasi COVID-19 ini ada beberapa yang tidak bisa divaksin, jadi tidak semua orang lolos untuk divaksin. Ada beberapa yang memang tidak bisa divaksin atau ditunda. Di antaranya yaitu ibu hamil. Ibu hamil memang tidak bisa divaksin, ditunda, mungkin setelah melahirkan, menyusui baru bisa divaksin. Kemudian orang yang sudah sakit, baik itu batuk ataupun flu, tidak bisa divaksin. Dan usia di bawah 18 tahun belum diperbolehkan untuk divaksin. Ada beberapa penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi yang membutuhkan obat untuk menurunkan angka penyakitnya, itu juga tidak bisa divaksin. Yang memiliki riwayat autoimun juga memang tidak bisa divaksin. Jadi tidak semua orang bahwa ketika digencar-gencarkan vaksinasi semuanya harus divaksin, tidak. Nanti akan ada tahap-tahapan dan pemeriksaan dari dokter bahwa seseorang itu layak dan tidaknya divaksin. Manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini yaitu memberikan perlindungan kepada tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19. Jadi ketika orang sudah divaksin, otomatis tubuhnya orang sudah membentuk kekebalan tubuh. Jadi ketika COVID-19 menyerang orang, tubuhnya orang sudah membaca dan bisa melawan dengan sendirinya melalui antibodi yang ada akibat dari vaksinasi itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan gejala yang berat. Dan dengan vaksinasi ini orang bisa melindungi orang tua, orang bisa melindungi orang anak-anak, karena ketika orang tidak terpapar virus COVID-19, otomatis orang anak juga orang bisa lindungi karena orang tidak mungkin kena dari orang saat berinteraksi dengan orang. Apakah vaksinasi COVID-19 ini aman? Perlu kami tegaskan bahwa COVID yang kami pakai di sini yaitu yang digalakkan oleh pemerintah, yang dicanangkan pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19 yaitu menggunakan vaksin Sinovac, dan sudah diuji coba bahwa untuk suhu Indonesia memang sangat cocok untuk vaksin tersebut, dan dia sudah melalui uji keamanan melalui Badan BPOM dan uji kehalalan melalui MUI. Efek samping dari vaksinasi. Jadi ketika kita divaksin memang ada beberapa efek samping, diantaranya sakit di bekas tempat suntikan. Dan untuk kami tenaga kesehatan yang kemarin efek samping yang paling sering kami dapat itu yaitu mengantuk. Tapi ada beberapa efek samping yang terjadi setelah vaksinasi, misalnya nyeri, iritasi, bengkak, dan pemerahan, bahkan ada yang demam dan panas. Namun sejauh ini untuk kami tenaga kesehatan, demam panas itu tidak terjadi. Dia tidak sampai ke efek samping yang parah, paling hanya pada mengantuk dan sakit di bekas suntikan. Itu saja yang kami alami kemarin untuk tenaga kesehatan. Ketika kita divaksin, apakah kita sudah tidak menggunakan 3M lagi? Di sini saya tegaskan bahwa pandemi ini belum berakhir, sehingga meskipun kita sudah divaksinasi, tetap prokes harus ditegakkan, yaitu menjauhi dari kerumunan, menggunakan masker, dan mencuci tangan itu tetap harus meskipun orang sudah divaksin, karena selama pandemi ini belum berakhir, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan terinfeksi oleh COVID-19. Namun diharapkan ketika orang sudah divaksinasi, gejalanya tidak seberat ketika kita tidak divaksinasi. Ini adalah alur proses vaksinasi, di mana orang akan melalui 4 meja. Sebelum divaksinasi ke meja pertama diharapkan sudah makan terlebih dahulu, karena saat vaksin itu lambung tidak bisa kosong, harus makan. Sampai kita pakai tenaga kesehatan seluruh Indonesia itu masih pakai yang Sinovac. Kalau yang baru itu kita belum tahu Pak, sejauh ini yang sudah kami pakai itu yang Sinovac, karena ada banyak sekali vaksin yang ditawarkan ke Indonesia. Namun kenapa pemerintah harus pilih Sinovac? Ada yang dari Turki punya, ada yang dari Jerman punya beberapa nama. Namun saat diuji di Indonesia ternyata ada yang harus menggunakan pendingin. Jadi kalau kita dengan suhu Indonesia yang panas seperti itu, maka itu pemborosan tenaga listrik begitu.
Nah, saat diuji coba untuk Sinovac, ternyata dia bisa tahan di suhu Indonesia untuk berapa menit sebelum disimpan di tempat penyimpanan. Jadi dianggap bahwa Sinovac itu selain aman, juga memang cocok untuk suhu dan kondisi alamnya Indonesia. Jadi dipakai Sinovac. Dan yang saya tahu Pak ya, dari pemerintah semua vaksin yang dari pusat sampai turun ke daerah itu sama Pak. Tidak ada yang merek lain. Kalaupun nanti dari apa? Kan ada pembuatan yang ini di Bio Farma. Di pusat sana, tapi kita tidak tahu. Tapi kayaknya itu Sinovac itu. Bukan berarti macam 1-2 bulan atau saat-saat yang akan datang usia anak-anak tidak, tapi kan ini di Daripada foto ini bersih kosong.